Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal nafa wal intifa wa tarkil wal fadal istifadah wal hasal tamassuk bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a lal huda wa dalala ibtiga wajillah wa marwa garbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kuliah subuh kali ini sudah sampai kepada bagian mubtilatus shaum. Mubtilatus shaum, perkara yang dapat membatalkan puasa. Mubtilatus shaumi ahada asyarah duhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadin maftuhin wal ghai'u wal jima'u wa khurujul mani bi mubasharatin bi syahwatin mal amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kulli wal jununu walau lahdatan was sukru wal ima'u in ta'adda bihima walau lahdatan au amma jami'an nahari war riddatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi ahada syarah. Jadi perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 11. Terlebih dahulu bahwa di dalam perkara yang membatalkan itu ada para ulama membagi dua. Pertama, kismun yubtilu sawabas saumi la saum nafsuh. Yang kedua, kismun yubtilu saum wa kadzalika sawab in kana bi ghairi udrin. Nah, ulama membagi dua bagian terkait perkara yang membatalkan. Ada yang namanya perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, tapi esensi puasanya tidak batal. Membatalkan pahala artinya pahalanya hilang. Kemudian yang kedua, kalau pertama ini tidak wajib qadha. Yang kedua adalah bagian yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Begitu juga pahalanya. Maka di sini wajib qadha. Nah, maka ulama mengistilahkan bagian pertama ini kan namanya muhbitot, yang kedua mufattirat. Kalau muhbitot itu yang dapat membatalkan pahala puasanya, yang mufattirat yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, begitu juga pahalanya otomatis. Dilandasi dengan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab Firdaus dan juga di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan khamsun yuftirna shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadar bisyahwah wal yamin al-kadhibah. Hadis ini meskipun didoifkan oleh Al-Imam As-Subki, tetapi ini bisa dijadikan masuk bagian membatalkan pahala puasa. Ada 5, ini sering kita mendengar di khotib di atas mimbar, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri, yaitu al-kadhib. Al-kadhib adalah bohong, dusta. Seorang berpuasa, kemudian dia mengatakan sesuatu yang bohong, dusta, maka itu dapat membatalkan pahala puasa, bukan puasanya itu sendiri. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah, ghibah nika dzikruka akho kal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menyebut saudaranya, temannya, familinya atau siapapun yang tidak disukai, meskipun yang kita sebut itu adalah benar, meskipun cerita itu adalah cerita benar, fakta. Kalau ceritanya fiktif, kalau ceritanya itu bohong, hoak, itu namanya fitnah. Nah,
Maka ghibah ini termasuk salah satu dosa besar yang mana sudah disebutkan di dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'da ahyubu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum. Jadi Allah Ta'ala itu menggambarkan perumpamaan ghibah itu dengan memakan daging mentah saudaranya. Bayangkan, daging mentah saudaranya sama manusia itu ibarat seperti itu. Pasti kita tidak akan mau. Makanan mentah aja tidak mau, apalagi daging mentah teman-temannya. Kemudian ada satu pesan dari Abdullah bin Mubarak yang dijuluki Ibnul Mubarak, yang mengatakan pesan yang sekiranya sebagai motivasi kita untuk meninggalkan ghibah. Lau kunt muktaban ahad, andaikan kita itu tidak bisa lepas dari ghibah lah umpama, tidak bisa lepas dari ngerasain orang lain, terus guncing sana, guncing situ, guncing ke barat, guncing ke timur, dan tidak bisa lepas. Mulut kita ini tidak bisa lepas untuk ngerasain orang. Bagaimana solusinya, kata beliau Ibnu Mubarak, lau tabtu walidayya li'annahuma ahaq bihasanati. Maka andaikan mulut saya tidak lepas dari ghibah, maka seharusnya yang kita ghibah adalah orang tua kita, bapak ibu, yang mana mereka itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita. Jadi ghibah itu semacam transferan pahala. Kalau tidak ada pahalanya, keburukan yang akan ditransfer balik. Naudzubillah. Kemudian wan namimah, adu domba. Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Jadi adu domba kepada temannya, saudaranya. Nah, ini juga termasuk dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kemudian wan nadruh bisyahwatin, melihat seseorang dengan penuh syahwat atau memandang sesuatu yang diharamkan. Begitu juga memandang yang halal tapi bisyahwatin, dengan syahwat. Jadi dengan pandangan itu dia merasa enak, merasa nyaman memandang seorang atau memandang apapun dengan penuh syahwat, merasa nikmat. Nah, itu juga dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Nah, sumpah palsu misal dia di persidangan, di sidang di suatu pengadilan, kemudian dia disumpah oleh hakim, apakah pernyataan kamu itu benar, dengan sumpah Al-Quran. Kemudian dia ternyata bohong dengan sumpahnya di dalam keadaan puasa, maka dia tidak mendapat hilanglah pahala puasa tersebut. Di dalam satu hadis disebutkan 5, tetapi para ulama nambah 1, yaitu qauluz zur wal fush wal amal bihi, yaitu berkata yang keji dan melakukannya. Di dalam satu hadis disebutkan malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, perkataan keji, dan dia melakukannya terus dalam keadaan puasa, dia melakukan perkataan keji, melakukan perbuatan dusta dan hal yang negatif, maka apa kata Nabi Muhammad? Pesannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh, Allah tidak perlu, tidak membutuhkan dari rasa haus kita
dari rasa lapar kita menahan puasa ini. Dalam keadaan puasa kita sehari menahan lapar, puasa kita menahan haus. Tetapi kita tidak bisa selalu mengatakan hal-hal yang jelek, selalu mengatakan hal-hal yang negatif, dan terus kita amalkan tersebut, kita lakukan, maka Allah tidak butuh puasa kita meskipun kita seharian tidak makan, tidak minum. Ini hanya perkataan kotor, bukan sampai membatalkan puasa. Maka apalagi yang membatalkan puasa, mengatakan pahala puasa saja yang mengakibatkan membatalkan pahala puasa, itu Allah tidak butuh puasa kita. Bagaimana kalau sampai membatalkan puasa itu tersendiri? Yang mana disebutkan orang yang meninggalkan puasa, orang yang membatalkan puasa, atau orang yang tidak puasa tanpa udur. Tanpa udur, orang yang tidak puasa di siang hari tanpa udur, maka apa? Meskipun dia melunasi puasanya 1 tahun yang akan datang, maka itu tidak cukup baginya. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak puasa tanpa udur. 1 hari dibalas, dikodok dengan 1 tahun, itu tidak imbang. Allah tidak butuh. Makanya di sini penting puasa itu sendiri. Puasa itu adalah ibadah yang memang spesial lah, ibadah wana ajizubi, yang mana puasa ini adalah Allah yang akan membalaskannya. Ya. Dari 6 ini adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, kemudian pindah ke qismun yubtilus shaum wa kadzalika saum in kana bi ghairi udrin fayajibu alaihi alqada. Maka yang nomor bagian kedua adalah yang kita bahas hari ini, itu perkara yang membatalkan puasa tersebut. Yang mana di sini disebutkan ada 11 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah duhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin. Usulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin, yaitu masuknya sesuatu, duhulu ainin, masuknya sesuatu kepada ke dalam rongga badan. Duhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin, masuknya sesuatu ke rongga badan dari minfadin maftuhin. Nah, apa ain ini maksudnya? Sesuatu ini apa? Yaitu sesuatu seperti berbentuk materi yang padat maupun yang cair, yang keras. Apa yang keras? Umpama ini dimakan, umpama kabel dimakan kan keras padat. Yang cair yang cair, meskipun itu benda bukan benda makanan atau cair minuman dan sejenisnya, itu namanya ain, sesuatu. Apapun sesuatu itu, yang penting itu padat, berbentuk. Beda halnya kharaja bil athar, rasa angin, nah itu tidak masuk. Rasa angin itu tidak masuk. Seperti contoh ketika kita di dapur menghirup rasa bau-bau makanan, atau juga masuk seperti apa itu ya itu kan bukan ain, bukan barang itu. Maka kita ketika lagi pilek kita hirup kan itu bukan ain yang masuk, tapi rasa angin, bukan ainnya, bukan bendanya, sampai ke dalam dari manfadin maftuhin. Nah di sini kalau dia itu masuknya bukan dari rongga badan, contoh ini nih pori-pori ya masuk, seperti minyak
minyak kita berminyak di wajah kita, masuk di pori-pori, nah itu tidak batal, karena itu bukan manfadin maftuh, bukan dari rongga badan. Yang rongga badan itu mana disebutkan ada kalanya itu bisa dengan jalur otak atau juga jalur perut. Tetapi di madhab kita, madhab Syafi'i, bahwa sesuatu yang masuk dari rongga badan itu batal illal ain, kecuali mata. Kecuali mata. Imam Syafi'i, mata, ketika kita sakit mata kemudian kita obat dengan tetes mata, maka itu tidak membatalkan, karena ain di sini mata ini bukan manfaat maftuh. Ditambah oleh Imam Ghazali menambah wa kadzalikal udun, telinga. Telinga ini tidak masuk jalur manfaat maftuh. Artinya ketika sesuatu yang masuk, ini Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu beliau ahli tasawuf, dokter juga. Nah, itu tidak membatalkan. Tetapi madhab Syafi'i, di madhab kita Imam Syafi'i itu telinga batal. Yang tidak batal cuma mata. Kalau Imam Ghazali telinga tidak membatalkan. Nah, kalau umpama kita ikut di madhab di Imam Syafi'i, atau ikut yang mengatakan jalur telinga ini batal, maka ketika sesuatu yang masuk ke telinga itu dapat membatalkan. Semisal orang yang lagi gatal pakai ketembak, itu batal. Kalau hanya ditampak di luarnya saja, masuk tangan, luarnya saja tidak batal. Artinya ciri tanda-tandanya adalah ketika masuknya itu dilihat hanya kelihatan dari orang, dari mukhatabnya sampai mana. Nah ini kan tidak mungkin sampai ke dalam. Nah ini sudah batal kalau gini. Tapi kalau pakai ketembak sampai ke dalam, yang mana tidak tampak dari luar lubang ini, kan ada yang kelihatan kan, lubangnya sebagian di dalam, tidak sampai ke dalam banget itu. Maka di situ tidak. Kalau pakai ketembak itu batal. Kalau hanya pakai tangan kayak ini tidak, karena tidak sampai ke dalam. Ini kalau yang ikut yang membatalkan. Kenapa kok Imam Ghazali salah satu yang tidak membatalkan telinga? Karena telinga itu tidak sampai tembusnya ke otak. Telinga. Kalau kita kan ada kan jalur manfaat maksud ada di bak otak, ada yang ke perut. Maka di sini tidak membatalkan dari Imam Ghazali. Bagaimana permasalahan ketika itu melalui jalur suntik? Jalur suntik itu kan tidak mulai dari mulut, tidak mulai dari apa, tapi jalur suntik. Bagaimana hukumnya? Suntik ini boleh karena darurat, tetapi ulama berbeda pendapat di dalam membatalkan hukum suntik tersebut. Yang pertama, pendapat pertama adalah innaha tubtil mutlaqon. Pendapat pertama mengatakan batal secara mutlak. Suntik apapun itu, jalurnya pakai apa itu batal. Lianha wasilil jawab. Kenapa? Suntik itu bisa sampai kepada lubang, sampai kepada dalam. Nah, pendapat yang kedua, wa fi qaulin inhala tubtil mutlaqon. Pendapat yang kedua ini tidak batal. Lianna wasilil jawab min ghairi gammatun. Nah, itu sampai tapi tidak dari jalur rongga badan. Dari jalur rongga. Artinya dia pakai suntikan. Rongga badan itu yang terbuka itu kayak mulut, hidung dan seterusnya. Pendapat yang ketiga yang kita ambil wa fi qaulin fi tafsil wa huwa al-ashah. Nah, pendapat yang ashah yang lebih sahih dari kalangan mazhab, idza kanat mugaddiyatan fatubtilus shaum. Kalau suntik itu memang isinya suplemen vitamin atau berupa pokoknya yang rasanya untuk menguatkan atau apalah vitamin atau ganti dari makan
atau minum itu batal secara mutlak kalau isinya suntik. Wa in kana ghairu mughadiyah fanandur. Tetapi kalau bukan dari isinya itu bukan dari vitamin atau sejenisnya, maka di sini berbeda. Idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiya al-awrida fatubtil. Jika suntikan itu dilalui dari pembuluh darah, maka itu batal. Tapi kalau fadhikana fil adal wa hiya al-uruq ghairul mujawwafah fala tubtil. Kalau itu suntik itu dari jalur otot. Nah, otot itu biasanya di ini ya, di belakang ya. Kalau dari buluh darah itu yang biasanya kalau infus itu kan ya. Kalau yang jalur infus itu batal. Kalau dari otot kayak di bokong biasanya suntik itu enggak batal. Tetapi dengan catatan bahannya itu bukan bahan yang seperti makanan, minuman sejenisnya. Nah. Kemudian hukum mungkin ada pertanyaan dulu ya. Ini selanjutnya. Tidak ada pertanyaan. Gibah ini batasannya itu seperti apa? Karena seperti saya yang mungkin bapak-bapak juga dan yang lainnya di kantor ini lepas omongan yang menyebut nama seseorang. Nah, batasan itu seperti apa yang kira-kira membatalkan pahala puasa itu? Apakah disenang gitu? Menurut si A ini misalnya, itu kan sudah menyebut nama. Apakah itu sudah termasuk membatalkan pahalanya atau gimana? Kalau misalnya ngomong tentang kebaikan seseorang, apakah itu juga termasuk? Kalau batasan itu seperti apa yang bisa membatalkan itu? Terima kasih. Iya. Di dalam satu kitab saya ingat cuma tidak semuanya ada 6. Wala tubahu fi ghibatin illa fi sittin. Gibah tidak boleh atau haram kecuali 6. Jadi gibah itu haram kecuali 6. Nah, 6 salah satunya adalah ada orang yang minta fatwa, minta nasihat, minta hukum. Nah, semisal datang salah satu tokoh, ya Syekh, Kiai, Ustadz, ini bagaimana hukumnya si fulan gini. Atau dia yang nomor 2 adalah dia ingin dalam mencari jodoh ini ya, cari jodoh. Umpama ada satu orang cowok keluarga dari si A melamar anaknya sampean, Pak Haris. Kemudian tentu sampean harus nyari informasi lebih lanjut. Gimana itu? Dia ingin melamar anak saya, si fulan itu. Tanya ke tetangganya, tanya ke temannya. Oh, sama temannya dijawab dengan sebenarnya. Oh, fulan itu seperti ini, dia memiliki kejelekan seperti ini, gini. Nah, ini tidak masuk dikatakan hukum haram. Terus apa tadi contohnya sampean tadi? Untuk apa tadi? Lupa sih. Ya, mau seseorang misalkan mungkin saja misalkan dalam pimpinan yang anggaplah di kantor itu ada menyimpang. Oh, ini menurut si A, ini rasanya si A gitu. Dan itu bisa menyebut orang. Nah, apakah itu termasuk ghibah? Terus di depan umum. Ya, di depan ulama, sekarang umum saja. Nah, tujuan misalkan oh ini kata si A gini, kalau tidak disebutkan itu kan tidak jelas juga dari A.
Itu batasannya seperti apa yang bisa menerangkan tentang gibah ini? Kalau selaku pimpinan, yang mana pimpinan itu untuk kebawahannya agar tidak niru kelakuan si bawahannya, si A umpama dia melakukan pelanggaran, kalian harus disiplin, jangan seperti dia umpama, yang karena itu sudah umum bahwa dia kena hukum umpama. Kalau memang dia si A seperti ini tidak jelas, artinya berita itu belum jelas, maka itu bukan ghibah namanya, itu namanya fitnah kalau tidak benar secara realita. Tapi kalau hanya memotivasi dengan mengatakan seperti ini, maka itu bisa masuk dikatakan diperbolehkan. Jadi ada 6, apalagi itu fat mustaftin, atau juga menghilangkan kemungkaran, sama bilang kemungkaran, artinya kamu jangan dekat sama dia itu tidak sholat, memang dia tidak pernah sholat, dia minum-minuman, mabuk-mabukan, konsumsi narkoba, jangan dekat dia, bahaya kalau dekat dia, kamu nanti ikut-ikutan narkoba. Itu kan izalati mungkar, menghilangkan kemungkaran dengan apa? Dengan menyebut ini sudah pelaku narkoba, biar apa? Yang lain tidak ikutan narkoba. Nah, itu juga salah satu yang diperbolehkan. Jadi insya Allah mungkin untuk selanjutnya kalau saya ingat ada 6, wala tubahu gibatin fisitin. Gibah itu tidak boleh kecuali 6. Itu tadi saya nyebut 3 ya. Apalagi itu? Berikan fatwa, ada orang melamar, itu contohnya, terus menghilangkan kemungkaran, apalagi lupa saya itu. Ada 6 pokoknya. Gitu Pak. Lanjut. Nah, ada lagi ya, lanjut. Masalah yang pertama, duhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin. Nah, sekarang ada permasalahan masalah apa itu? Kerak. Nah, kerak ini atau itu gimana? Kita kan sering biasanya puasa itu kayak rasanya gimana, membludah, atau yang punya seperti saya yang pilek itu kan ada keraknya. Nah, bagaimana hukumnya ketika meskipun keraknya yang tidak mungkin kita makannya? Nah, maka di sini kita harus perlu waspada biar tidak masuk ke dalam, yaitu idza wasalat haddad dhahir fabtala batala saum. Jika kerak itu sudah sampai keluar, kemudian kita telan maka itu dapat membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak sampai keluar, artinya masih di dalam, orang pilek masih ke dalam, keluar sulit, masuk hanya ditelan, nah itu tidak membatalkan kalau masih di dalam. Kalau sudah di luar, nah itu batal. Sama halnya juga ciri batas-batasannya apa? Batas-batasnya dohir, yang di luar itu apa? Batas-batasnya itu keluarnya huruf kho, keluar hurufnya kho, batas-batas kho. Nah, kho itu mengeluarkan, kho itu kan huruf, salah satu huruf idhar ya, idhar kan kho. Nah, ketika kho, ha, he, nah itu masuk idhar. Ketika kerak itu sudah keluar di tempat huruf kho, nah, maka ketika ditelan itu batal. Tetapi kalau batas-batas yang dalam itu huruf h, nah ini huruf h, berarti maka itu tidak batal kalau di nah. Kalau keluarnya di huruf h, nah, huruf h keluarnya, keraknya itu di pas posisi h, maka ulama berbeda pendapat.
ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Nawawi batal, Imam Rafi'i tidak batal. Ya, kalau keraknya itu keluarnya di huruf H lalu kita telan, maka ada dua pendapat, Imam Nawawi batal, Imam Rafi'i tidak batal, terserah. Kalau keluarnya huruf Kho maka batal, kalau huruf H maka tidak batal. Nah, bagaimana ludah? Ludah itu tidak membatalkan ketika ditelan, karena sulit kita menghindar, kecuali 3 syarat harus dipenuhi syaratnya. Harus 3 syarat jika tidak membatalkan. Apa syarat pertama? Ayyakuna kholison sofian la muhtalitan bi ghairihi. Yang pertama adalah harus murni, tidak tercampur dengan yang lain. Ludah ya ludah murni. Kalau ludah keluar, kemudian ada ludah, kita telan dalam puasa tidak batal. Yang penting ludah ini murni, bening, tidak tercampur dengan yang lain. Kalau tercampur dengan lain, ada sisa apa ke makanan atau biasanya darah campur, nah itu batal. Kalau tidak tercampur dengan apapun, bersih, bening, itu tidak batal. Dan suci. Nah, kalau lu tadi tercampur dengan darah najis, kemudian tertelan, itu batal. Ayyakuna madi falisan fam. Nah, maka harus diulangnya dari apa? Lisan kita dengan mulut. Kalau umpah sudah sampai ke bibir ini, ludahnya sampai bibir, lalu ini bibir, kemudian kita telan, sudah di luar kan dari mulut, itu batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian yang masalah perkara masuk batal puasa yang usulu ain, yaitu adalah masuknya air. Masuknya air ketika di pertengahan kita mandi, baik mandi besar atau maupun mandi sunat atau mandi biasa. Maka bagaimana hukumnya ketika air itu masuk ke rongga badan kita, baik ke telinga, hidung, dan seterusnya, maka dirinci. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi fardon kagusli janabatin au sunnatan kagusli jumatin fala yabtulu shaum idza tasala bis shabbih wa yabtulu idza tasala bil imgimas. Jika mandi, kita mandi di siang hari, mandinya yang diperintahkan, yang diwajibkan. Contoh mandi junub, tidur, habis pagi tidur jam 10 bangun, ternyata kita mimpi basah, maka mandi dengan cara seperti ini, bukan dengan cara renang kayak renang itu. Kita mandi di jeding seperti biasa, kemudian ada kemasukan air, maka itu tidak batal. Tetapi kalau kita mandinya dengan cara renang, ya di rumah kita punya kolam renang, mandi di situ, karena masukkan air, itu batal. Begitu juga mandi yang disunatkan, seperti hari Jumat kita disunatkan mandi, kemudian ada air yang masuk, maka tidak batal puasanya, asalkan mandinya dengan cara apa? Bisobi, artinya dengan cara seperti pakai gayung atau apa. Kalau dengan cara renang, nyelam, nah itu tidak batal. Kalau masuk, kalau tidak masuk tidak batal. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi. Kalau mandinya itu bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat. Seperti apa? Kagus di tabarrudin au tandifin. Seperti orang mandi yang ingin biar seger, lemes-lemes, ingin seger, dia mandi. Atau ingin mandinya karena dia olahraga, atau dia pulang dari kantor ingin mandi atau apa untuk membersihkan badannya, maka fatabtulus shaum idza sabaqahul ma wa illam yata'ammat sawaun au tasala bisab bil intimas. Maka ketika ada orang mandi seperti ini, mandi yang tidak disunatkan atau yang tidak diwajibkan, seperti mandi ingin seger,
atau membersihkan badan, maka batal puasanya ketika air itu masuk meskipun tidak sengaja. Baik mandinya dengan cara seperti biasa maupun mandinya dengan cara renang. Kalau itu mandinya untuk segar dan seterusnya, meskipun tidak sengaja masuknya. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati di dalam mandi, terutama mandinya bukan mandi untuk mandi wajib atau mau mandi sunat. Hati-hati ketika nyirak, ketika membasuh dari wajah. Biasanya kan kalau yang masuk itu dari jalur telinga biasanya, paling saling cepet dia masuk kadang ya. Apalagi pakai sampo. Mandi wajib sunat kan memang dari kepala dibersihin. Nah ini kita harus hati-hati ketika mandi biar tidak ada masuk. Ada pertanyaan lagi? Yang berapa? Ada pertanyaan? Miring. Ya, batal. Jadi umpama ketika mandi wajib atau mandi wajib kemudian ada kemasukan air, kemudian biar ada dengungnya, tidak enak rasanya gini-gini, masukkan air itu batal. Karena masukkan air ke rongga badan, manfaat maftuh. Ini termasuk manfaat maftuh Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut Imam Ghazali tidak batal. Kalau ikut Imam Ghazali tidak batal. Karena itu memang tidak tembusnya ke otak, jalur otak. Karena kan manfaat maftuh rongga badan itu yang mana? Bahasa Arabnya itu kan manfadin maftuhin. Jalan tembus yang terbuka. Artinya di dalam anggota badan kita itu maksudnya rongga badan. Rongga badan itu sesuatu yang masuk dari jalur rongga badan yang mana itu tembusnya ke perut maupun ke otak. Nah perut ya apa? Dari mulut atau ketika qadil hajah kita di sungai. Ketika qadil hajah di sungai, nah itu ketika dalam terbuka, nah itu air masuk itu batal. Maka kita qadil hajah itu jangan di sungai. Udah punya kamar mandi umpama tempat WC bisa kita asalkan jangan di bongkong kita dimasuk dalam air, karena itu bisa ketika keluar itu ikut masuk nanti air itu batal. Nah itu juga masuk ke yang otak yang masuk dari jalur telinga, hidung kan otak juga itu batal. Tapi Imam Ghazali enggak, di telinga ini tidak masuk jalurnya ke otak. Mungkin ada yang ahli dokter di sini bisa mungkin ahli apakah air sesuatu yang masuk ke telinga itu bisa tembus ke otak apa enggak? Nah, iya, karena kan apa? Gimana? Mata enggak. Imam Syafi'i madzhab Syafi'i enggak batal. Seperti kita punya pakai apa ini? Pakai obat mata itu tidak batal karena tidak maksud manfaat maftuh ke otak. Nah yang telinga ini berbeda pendapat ulama. Nah, Imam Ghazali kenapa mengatakan tidak batal? Karena beliau salah satu ulama sufi juga ahli dokter. Mungkin yang ahli dokter sini siapa bisa lebih ngerti lah. Nah, buktinya apa? Air ketika masuk, nah itu kan masih di sini. Tidak tembuskan, nah, masih apa ada dengungnya gini. Maka hemat saya
ketika kejadian seperti itu, kalau memungkinkan digoyang-goyang keluar atau lebih lama bisa hilang. Nah, itu kalau bisa jangan dimasukkan, dipancing dengan air, meskipun ada yang mengatakan tidak batal. Nih. Iya. Ketika ada kejadian seperti itu, kita kan pengennya yang mudah ringan. Kita saya ikut Imam Syafi'i Iya. tidak batal. Iya. Ada nggak ketentuan syarat-syaratnya ikut ini, Ustaz? Oh, masalah ketentuan syarat dan seterusnya itu tidak ada kalau hanya dalam lingkup mazhab Syafi'i. Artinya gini, di dalam istilah itu ada namanya talfik. Talfik itu apa? Dalam satu kitab di pelajaran kitab fikih itu ada namanya istilah talfik. Talfik adalah menggabungkan dua pendapat di luar mazhab dalam satu hukum. Menggabungkan dua pendapat di luar mazhab dalam satu hukum. Contoh, kita wudu. Nah, belum ke sana. Kita wudu. Wudunya menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian perkara yang membatalkan wudu ikut mazhab Malik. Nah, itu namanya talfik. Kalau Imam Malik disentuh oleh istri kita atau siapa yang bukan muhrim tidak batal. Kalau Imam Syafi'i disentuh, menyentuh batal. Tetapi ada pendapat beliau mengatakan disentuh tidak batal. Malmus, maksudnya ada lamis, ada malmus. Kalau malmus disentuh tidak batal. Misal kita enggak ketika tawaf kan biasanya sering disentuh, bukan nyentuh. Nah, itu ikut mazhab Syafi'i saja, enggak usah pindah mazhab lain. Nah, maka dalam hal ini talfik ketika menggabungkan dua pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, dimasukkan, digabungkan satu hukum apa? Membatalkan wudu. Yang satu madhab Syafi'i itu mengatakan batal, yang satu madhab Malik mengatakan tidak batal. Nah, kita wudunya Imam Syafi'i, yang membatalkan ikut Imam Malik. Nah, itu namanya talfik. Tidak boleh kita talfik. Kemudian perlu kita ketahui, kalau Imam Syafi'i wudunya itu tidak wajib apa? Tadlik. Nah, ini tadlik maksudnya gosok. Kalau Imam Malik wajib. Kemudian Imam Malik mualat itu harus cepat-cepat antara basum pertama kedua. Itu wajib. Kalau Imam Syafi'i itu sunat. Nah, apalagi itu. Terus kalau Imam Syafi'i membasuh sebagian kepala, kalau Imam Malik semua kepala. Nah, kalau memang mau ikut Imam Malik biar memudahkan, artinya mudah, tidak disentuh, menyentuh, tidak batal, apalagi terutama ketika dalam keadaan tawaf. Nah, tawaf kan ketika menyentuh atau disentuh keluar jauh. Biasanya orang malas keluar masih dari lingkungan tawaf, ntar ke kerannya mau zam-zam itu audu ya. Audu sana. Tetapi kita ada ulama mengatakan ikut madhab sendiri, meskipun madhab kita itu lemah, lebih utama daripada ikut madhab di luar madhab meskipun pendapat itu kuat. Bisa dipahami? Ikut madhab kita Imam Syafi'i, meskipun pendapat ini lemah di kalangan madhab Syafi'i, lebih utama, lebih baik daripada kita ikut di luar madhab meskipun pendapat itu kuat. Contoh, menyentuh, disentuh, nah, bukan menyentuh, disentuh, itu pendapat Imam Syafi'i yang lemah, tidak kuat. Lawannya Ad-Dohir kalau tidak salah, disebutkan dalam kitab Minhajul Talibin, syarahnya Munil Muhtad dan terusnya banyak itu. Di malmus, disentuh, itu tidak batal. Imam Syafi'i pendapat di sini pendapat lemah.
Di luar madhab Imam Malik disentuh itu tidak batal, pendapatku kuat. Ya, maka di sini kita lebih utama ikut pendapat madhab sendiri meskipun lemah daripada ikut madhab lain meskipun di pendapat itu kuat. Nah, jadi bisa paham ya. Jadi ketika kita melakukan haji umroh, ketika tawaf, nah ikut aja wudunya Imam Syafi'i. Karena keseringan ketika tawaf itu berdesa-desakan itu kita bukan nyentuh tapi sering disentuh. Kalau memang sekarang banyak masyarakat yang tidak tahu ikut masalah kan umum gitu kan, repot. Nah, kalau masalah itu harus ada bimbingan, harus ada pencerahan. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya kita itu tidak harus memiliki keharusan untuk mengetahui madhab luar. Mungkin dalam keadaan tertentu seperti tawaf. Nah, dalam hal ini tawaf itu yang punya hak adalah pembimbing, yang punya travel yang menjelaskan. Hanya masak abu-abu sekarang ini. Apa enaknya? Saya lanjut masalah tadi talfik. Talfik ini talfik tadi menggabungkan dua pendapat di dalam satu hukum itu Anda boleh, kecuali ada dua pendapat. Tidak apa saya jelaskan ya. Ada boleh talfik itu bagi yang orang awam, bagi orang awam, tetapi awam itu masalah ibadah dan dia orang awam itu tidak ngerti. Artinya ada bahasa kata ulama al-ami la madhabalahu. Al-ami la madhabalahu. Orang awam itu tidak memiliki madhab tertentu. Artinya selagi ada mengatakan kesah. Contoh. Ini bagi perempuan. Nah, ini kalau sudah tahu jangan ikutin lagi. Ini yang sering saya katakan masalah menggunakan mukena. Nah, ini banyak kita sering menemukan perempuan keluarga kita, tetangga kita atau jamaah perempuan di masjid ini ada, masjid manapun itu kita sering menjumpai wanita ketika menggunakan mukena itu kelihatan dagunya seperti dia menggunakan kerudung. Nah, kerudung kan ini sampai sini, ya sampai sini. Nah, kerudung kan, lah menggunakan juga. Nah, maka di sini mazhab kita Imam Syafi'i di bawah dagu ini termasuk aurat. Ketika kelihatan terbuka maka sholatnya tidak sah. Nah, ini di bawah dagu. Lagi batas-batasan wajah kan dari tumbuhnya rambut, telinga sampai sini. Imam Syafi'i. Di bawah dagu ini aurat. Harus ditutupi. Kemudian itu madhab Syafi'i. Madhab seperti Imam Malik, Abu Hanifah disebutkan dalam kitab Qurratul Ain itu karyanya Syekh Ismail Zain, ulama Mekah, itu menyebutkan di sana, mengatakan Imam Malik, Abu Hanifah, salah itu di bawah dagu tidak aurat, bukan aurat. Artinya meskipun tampak itu tidak batal. Maka di sini beliau ditanya permasalahan ini, bagaimana jawab? Beliau menjawab, kalau orang awam yang tidak ngerti, maka tetap kita hukumi sah. Kita tetap hukumi sah. Meskipun dia mazhab Syafi'i. Tetapi kita harus ngajarin, harus ngasih tahu. Kalian sudah lewat ini. Udah ngasih tahu tuh selanjutnya harus ditutup di bawah dagu. Sholat sebelumnya, nah itu tetap sah. Tidak apa-apa.
Nah, ini kan talfik namanya. Talfik. Wudunya Imam Syafi'i dan terus sholatnya, tapi dia menggunakan mukena kelihatan di bawah dagunya. Nah, itu orang awam, tidak masalah. Dan itu orang awam kemudian di dalam hal ibadah. Oh enggak, ada lagi ya? Cukup ya? Sudah cukup? Oh, Pak Dis. Ya. Iya. Ketika sholat maka sebisa mungkin itu kita tahan, kita sholat. Kalau umpama itu sudah keluar di di huruf kho, itu keluar, itu dapat membatalkan puasa, maka kita tahan, wajib kita tahan. Kalau memang itu tidak sampai keluar huruf kho, seperti huruf h, nah itu bisa kita, kalau mau telan ya telan, itu kan, tapi ingus itu kan. Kalau mau telan ya telan, kalau mau tahan ya tahan. Atau huruf h ini berbeda antara Imam Syafi'i juga, madhab santri Imam Syafi'i, terserah, itu bisa kita telan atau tahan. Kalau mau ditelan silakan. Kalau sudah huruf kho, ya harus wajib kita tahan, jangan sampai ditelan, karena itu dapat membatalkan puasa. Kalau umpama sudah mau ditahan, akhirnya ini sampai mau muntah atau mau gimana ya, yang pokoknya nggak bisa, kayak mau keluar atau apalah ya, kita nanti bisa dengan darurat kita keluar dari sholat, dalam keadaan darurat kita keluar dari sholat, kemudian buang, kemudian kita lanjutkan sholat tersebut. Kenapa? Karena ketika kita telan maka itu dapat membatalkan puasa. Ketika kita tahan sebisa mungkin tidak bisa, akhirnya kita perlu keluar dari sholat, membuang, kemudian kita kembali sholat lagi. Artinya sholat yang tadi itu pertama batal, dilanjut, ya bukan melanjutkan ini. Nah, seperti itu, wajib kita tahu. Karena bagaimanapun itu dapat membatalkan puasa. Ini wadhalika bi anna wasbi'an wa salat ilahi fajra bi nafsihi wa ajaba dzalika an majjiha bi khilafi ma law jara bi nafsiha wa ajaza an majjiha fala yuftir li udrihi wa kadza law lam tasil li hati tahir. Nah, umpama kita tidak bisa untuk melepasnya itu loh, ini bukan dari salat, maka kesulitan, fala yuftir li udrihi, maka tidak batal karena udur. Wa kadza law lam tasil li haddi dhahir. Memang tidak bisa sama sekali. Wa kadza law lam tasil li haddi dhahir, sampai agak lam tasil li haddi dhahir, sampai batas-batasan dhahir yang huruf kha. Ya itu. Cukup ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi